Lebih dari 80% Greenland tertutup salju dan es. Greenland, meski pulau non-benua terbesar di dunia, hanya dihuni sekitar 56.000 orang dengan kepadatan 0,14 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu daerah berpenduduk paling jarang di planet ini. Oh, Greenland itu milik Denmark, ya, kurang lebih begitu. Kita akan membahas alasan Greenland menjadi bagian Denmark dan masa depannya dalam episode The Infographics Show. Mengapa Greenland menjadi bagian Denmark? Greenland dulunya tidak selalu terpencil dan bersalju. Suku Inuit adalah yang pertama tiba sekitar 2500 sebelum Masehi, namun mereka datang bukan dengan perahu. Selat Thule membeku, membentuk jembatan es antara kepulauan Arktik Kanada dan Greenland. Ini memungkinkan suku Inuit menyeberangi Arktik dan membangun permukiman di pulau itu. Sejarawan yakin migran pertama punah, namun migrasi tetap berlanjut setelah pemukim awal hilang. Gelombang terakhir yang menjadi nenek moyang masyarakat Greenland modern adalah suku Thule. Sebagian besar sejarawan sepakat suku Thule menetap di Greenland sekitar tahun 1100-1200, meski ada perbedaan pendapat soal waktunya, Masehi. Namun, kelompok lain juga telah muncul sebelum itu. Kelompok tersebut dipimpin oleh orang buangan asal Norwegia, Erik Simerah, pada tahun 982 Masehi. Norwegia mengusir Erik Simerah dari salah satu komunitas mereka di Islandia pada waktu itu karena membunuh orang lain. Dianggap persona non grata di kotanya, Erik nekat menyeberangi lautan utara yang beku dan berlayar ke barat dari Islandia. Ia mungkin menyesal tidak memilih hukuman penjara. Akhirnya, ia menemukan hamparan es, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ia bisa melihat garis pantai dan daratan yang sebenarnya. Tentu saja, masih ada orang Inuit dari migrasi sebelumnya yang tinggal di Greenland. Namun Erik Simerah mungkin tidak langsung bertemu dengan mereka, dan bahkan jika ia bertemu, ia tidak benar-benar bisa berkomunikasi dengan mereka. Tahun 985 Masehi, Erik Simerah kembali ke Islandia, mungkin berharap pemerintah sudah lupa. Ia masih buronan dan tidak datang diam-diam. Sebaliknya, ia membuat kerumunan senang dengan mengklaim menemukan tanah baru, menjadi penipuan pemasaran awal dalam sejarah. Erik dengan cerdik menamai pulau yang tertutup es itu sebagai Greenland agar terdengar seperti surga yang subur dan hijau. Langkah yang berani mengingat lebih dari 80%-nya tertutup es. Demi keadilan untuk Erik, bagian selatan Greenland memang bisa cukup hijau saat musim panas. Namun, sejarah menunjukkan hal itu kecil kemungkinan terjadi. Dia berlayar ke Greenland dan tinggal di sana tanpa tahu sebagian besar tanahnya tak cocok untuk bertani dan tidak hijau. Erik Simerah bersama sekelompok orang Norwegia kembali ke Greenland dan mendirikan dua permukiman, barat dan timur. Populasi Norwegia sekitar 2.000-3.000 orang dengan 280 pertanian yang dijalankan. Erik sebagian menepati janjinya. Putranya, Leif Erikson yang lebih terkenal, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir dengan cepat mengkristenkan Norwegia, tiba di pulau itu untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Setibanya, Leif mengamati gletser, anjing laut, dan es, lalu memutuskan tempat ini butuh Yesus. Leif menyebarkan agama Kristen di antara pemukim di perbatasan beku, dan pada 1126 Greenland memiliki kursi uskup sendiri. Bagaimana populasi Norwegia dan Inuit akhirnya berinteraksi? Jika kamu tahu sejarah hubungan Eropa-Amerika, kamu mungkin sudah tahu jawabannya tidak baik. Nah, orang Norwegia melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh banyak pemukim Eropa lainnya. Selama berabad-abad, mereka mencoba hidup seperti di kampung halaman mereka, menolak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Inilah alasan mengapa para peziarah hampir kelaparan hingga diselamatkan penduduk asli Amerika. Sementara itu, orang Norse membawa ternak seperti sapi dan babi. Mereka mendirikan pertanian dengan cara yang sama seperti di kampung halaman mereka, dan mereka menjalani kehidupan petani yang tenang. Ada indikasi bahwa saat mereka menetap, iklim Greenland sedikit lebih hangat, sehingga praktik-praktik itu tampak akan berhasil saat itu. Orang Inuit yang datang dari daerah beriklim mirip Greenland, hidup dari hasil alam setempat.
Mereka menempatkan diri di lokasi-lokasi di mana mereka bisa memaksimalkan peluang berburu dan memancing yang tidak mengherankan menjadi dua industri terbesar di Greenland saat ini. Itu berarti bahwa orang Inuit menetap sementara di wilayah luar fjord yang lebih dekat ke laut, sementara orang Norwegia menetap di wilayah dalam fjord yang cocok untuk bertani. Saat cadangan ikan menipis di suatu daerah, orang Inuit bisa berpindah sepanjang pantai. Orang Norwegia sangat bergantung pada lahan pertanian, sehingga perubahan kesuburan tanah atau iklim dapat menghancurkan mereka. Mungkin karena itu, pada 1500 populasi Norwegia di Greenland tampaknya hilang sepenuhnya. Teori lain menyatakan bahwa hubungan yang bermusuhan antara orang Inuit dan bangsa Norwegia menyebabkan kehancuran bangsa Norwegia ketika orang Norwegia setempat menuliskan kisah Erik si Merah. Mereka memakai istilah kasar untuk orang Inuit, begitu juga cerita Inuit menggunakan kata penuh kebencian untuk bangsa Norwegia. Kedua kelompok ini jelas tidak akur. Para ahli menyimpulkan, saat bentrok, Inuit sering menang karena asupan makanan lebih baik dan lebih beradaptasi dengan iklim. Ketika pertanian bangsa Norwegia mulai gagal, mereka tidak sebaik orang Inuit dalam memancing atau bertahan hidup di musim dingin yang keras. Mereka tidak memiliki alat dan perlengkapan yang telah diasah dan dibuat dengan baik oleh orang Inuit. Setelah ribuan tahun di tundra dan hubungan buruk, kedua bangsa itu tak pernah mendapat alat-alat tersebut. Bayangkan Greenland begitu tidak ramah hingga orang Norwegia dan Islandia pun merasa iklimnya terlalu berat. Sekitar tahun 1500, Greenland kembali dihuni hanya oleh orang Inuit, meski tak bertahan lama. Pemburu paus Belanda dan Inggris memperluas perdagangan ke barat pada abad ke-16 dan 17 kadang bertemu orang Greenland. Hubungan mereka lebih baik dibandingkan hubungan Eropa Inuit sebelumnya. Awalnya, tak ada yang tertarik menjajah pulau yang 80% tertutup es. Namun, dalam beberapa abad, banyak negara termasuk Amerika Serikat mengubah sikap ini. Itu berlangsung sampai 1721 saat Hans Amantatu-Ta'a beroperasi dengan izin kerajaan Denmark-Norwegia. Kedua orang itu bersatu lagi, lalu tinggal di Nuuk untuk membuka perusahaan dagang dan misi Lutheran karena tampaknya orang Eropa saat itu selalu membangun gereja dimanapun mereka pergi. Kekuatan besar tetap berdagang dengan Greenland sampai 1776. Namun saat itu, Inggris dan Prancis sibuk berperang dan menghadapi revolusi di selatan. Jadi Denmark menyatakan monopoli perdagangan atas Greenland untuk diri mereka sendiri. Tidak ada orang asing lain yang boleh mendarat di pantai Greenland. Dan Denmark menggunakan waktu ini untuk mencoba secara bertahap memperkenalkan Inuit kepada dunia luar, tanpa membuka tanah tersebut untuk eksploitasi ekonomi oleh pihak lain. Setidaknya, monopoli ini bertahan hingga tahun 1950 dengan beberapa pengecualian. Beberapa di antaranya secara mengejutkan melibatkan Amerika Serikat yang memiliki hubungan aneh yang putus nyambung dengan Greenland selama bertahun-tahun. Greenland cukup sering muncul di berita belakangan ini, tapi pertama kali Amerika Serikat mencoba mendekati untuk mengakuisisi Greenland adalah sekitar tahun 1867. Menteri Luar Negeri William Seward baru membeli Alaska dari Rusia, memanfaatkan kesempatan memperoleh wilayah es yang kaya mineral. Mungkin dia juga bisa mencoba membeli Greenland dan Islandia. Seward juga tertarik pada Kanada, mirip kebijakan Amerika Serikat di masa baru. Seward tak hanya tertarik mineral dan perikanan Greenland, dia punya rencana lebih besar. Jika pulau itu milik Amerika Serikat, Kanada akan terjepit di 3 sisi: Alaska, Greenland, dan negara bagian Amerika Serikat lain. Hal ini mungkin akan memaksa Kanada untuk bergabung dengan negara yang masih relatif muda itu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Namun, seperti sering terjadi pada Amerika Serikat atau kekuatan besar lain, keinginan penduduk Greenland sering dilupakan. Rencana Seward mengakuisisi Greenland gagal karena perlawanan dari orang Greenland dan Denmark. Amerika Serikat kembali mencoba menguasai pulau itu pada 1910 saat Dubes Maurice Egan berupaya mengakuisisi Greenland lewat perdagangan 3 arah yang rumit. Ia lalu menyusun rencana. Amerika Serikat bisa menukar wilayahnya di Filipina dengan Greenland dan Hindia Barat Denmark
lalu Denmark menukarnya dengan Jerman. Usulan Egan diterima hangat seperti Seward, namun Denmark mengabaikannya dan tetap melanjutkan urusan. Amerika Serikat tetap terobsesi pada Greenland. Saat penerbangan berkembang, menguasai pulau itu jadi lebih penting karena kriolit, bahan penting untuk produksi aluminium pesawat, ada di sana. Meskipun deposit kriolit kecil ada di berbagai tempat seperti Spanyol dan Colorado, deposit alami terbesar ada di tambang Ividut, Greenland. Saat pesawat jadi alat tempur penting dalam perang, semua negara langsung fokus pada pulau tandus ini. Amerika Serikat berpeluang untuk, jika tidak menguasai Greenland, setidaknya mengekstraksi sumber daya yang dibutuhkannya. Saat Perang Dunia II, Denmark menghadapi dilema. Negara itu dikuasai Nazi, meski tentara Hitler belum tiba di Greenland. Pulau itu merupakan titik strategis yang diperkirakan akan diperebutkan oleh Nazi, baik karena lokasinya maupun mineralnya. Amerika Serikat belum terlibat dalam Perang Dunia II, namun tetap memberlakukan doktrin Monroe untuk mencegah campur tangan internasional, terutama Eropa di belahan barat. Pada April 1941, mereka menandatangani perjanjian pertahanan Greenland dengan Duta Besar Denmark. Anda mungkin bertanya, mengapa dengan duta besar, bukan penguasa Denmark? Setelah negaranya dikuasai Nazi, Duta Besar Denmark untuk Amerika Serikat Henrik Kaufmann bertindak sendiri dan menyatakan mewakili Denmark yang bebas. Perjanjian yang ditandatangani menyatakan Amerika Serikat melindungi Greenland dan warganya selama Denmark diduduki, lalu segera mengembalikan wilayah itu. Pemerintah Denmark membatalkan perjanjian karena berada di bawah kendali Nazi. Kaufmann tidak peduli, sehingga ia dicap pengkhianat dan pangkatnya dicabut. Dia tetap terus mengabaikan mereka. Perjanjian itu tetap berlaku. Tentu saja, Amerika Serikat juga mendapat keuntungan dari perjanjian ini. Mereka mendapat akses ke deposit kriolit Greenland yang sangat besar, penting untuk ekonomi masa perang, serta bisa membangun pangkalan militer Amerika Serikat di pulau itu. Ini memberi Amerika Serikat posisi strategis lebih dekat ke garis depan Eropa. Sekutu diuntungkan karena ingin negara sahabat menguasai Greenland agar tetap mendapat informasi dari stasiun cuaca di sana. Data dari stasiun ini penting karena pola cuaca Eropa, khususnya di barat laut tempat banyak perang terjadi, berasal dari kutub utara. Mengetahui apa yang bisa diharapkan pasukan dalam beberapa minggu dan pertempuran mendatang dari segi cuaca merupakan keuntungan yang sangat penting. Amerika Serikat membangun 2 bandara untuk tentaranya, yang kini jadi bandara internasional Konger, Sulsurg, dan Nasarsurg, serta beberapa pangkalan militer, termasuk Blue East 1 dan Blue East 2 yang terbesar. Mereka juga membangun stasiun radio dan cuaca di sana. Nazi berupaya mendapat data cuaca dari pantai timur Greenland dan sempat mendirikan 4 stasiun cuaca di sana. Amerika Serikat membongkar 2 lainnya ditinggalkan. Setelah perang berakhir 1945, Denmark bebas dari Nazi. Orang-orang Denmark datang dan meminta Greenland kembali sesuai dengan ketentuan perjanjian. Namun, Amerika Serikat, seperti anak kecil di kolam renang, agak enggan untuk pergi pada akhirnya. Tahun 1946, John Hickerson dari Departemen Luar Negeri menyatakan Greenland penting bagi keamanan Amerika Serikat, lalu menawarkan sesuatu ke Denmark yang sulit ditolak. Awalnya mereka menawarkan $100 juta emas untuk Greenland. Setelah Denmark tak tertarik, mereka menukar ladang minyak di Point Barrow, Alaska, untuk sebagian wilayah Greenland. Ternyata Denmark tidak terlalu peduli minyak dan emas, sehingga mereka menolak kedua tawaran itu. Orang Denmark, meski awalnya khawatir dengan usulan itu, tetap ahli menahan diri. Menteri Luar Negeri Denmark, Gustav Rasmussen, menyatakan meski sangat berutang budi pada Amerika, Denmark tidak perlu menyerahkan seluruh Greenland kepada mereka. Penduduk Greenland bersyukur bisa kembali dan ingin Denmark menanggapi keluhan mereka. Apalagi setelah menyadari pentingnya tanah mereka bagi kerajaan Denmark. Denmark menghapus monopoli dagang dengan Greenland pada 1951 sebagai bentuk penghargaan, lalu mengintegrasikan Greenland ke kerajaan Denmark pada 1953. Mereka berupaya meningkatkan transportasi, pendidikan, dan memperluas peluang ekonomi di pulau itu. Warga Greenland
terus menuntut kemerdekaan lebih hingga Denmark menyerah. Pada 1 Mei 1979, mereka menyatakan Greenland bisa memerintah sendiri dan menjadi semi-otonom. Greenland perlahan mengambil alih urusan sendiri dari Denmark, tapi belum mengatur kebijakan atau urusan luar negeri mereka. Masalah muncul saat Amerika Serikat tetap berada di Greenland, terutama terkait pasal 10 dalam Perjanjian Pertahanan Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Denmark. Pasal itu menyatakan bahwa Amerika Serikat berhak untuk memveto setiap usulan perubahan terhadap perjanjian tersebut untuk selamanya. Selama Perang Dingin, posisi strategis Greenland sangat penting, sehingga Denmark meminta dukungan sekutu NATO. Amerika Serikat mulai membangun landasan udara dan pangkalan militer di seluruh pulau secara diam-diam. Greenland secara strategis terletak tepat di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, menjadikannya lokasi yang sempurna untuk sistem serangan maupun pertahanan terhadap Uni Soviet. Amerika Serikat secara diam-diam membangun pangkalan udara Thule pada 1951 di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Itu adalah lokasi yang sempurna bagi kapal-kapal untuk mengisi ulang persediaan, pembom nuklir untuk mengisi bahan bakar dalam perjalanan mereka ke Moskow, dan pesawat tempur Amerika untuk mempertahankan diri dari pesawat Soviet yang datang. Dulu, 10.000 tentara pernah ditempatkan di sana. Amerika Serikat juga membangun sebuah pangkalan bernama Camp Sentry pada tahun 1959, meskipun mereka memberitahu penduduk setempat bahwa itu hanya pusat penelitian ilmiah. Camp Sentry memang melakukan eksperimen ilmiah seperti studi meteorologi dan pengeboran es. Ada reaktor nuklir, tapi juga untuk tujuan militer. Amerika Serikat juga mencoba membangun jaringan silo rudal nuklir di bawah es, namun proyek ini gagal karena pergeseran es. Ketegangan terbesar hubungan Amerika Serikat, Denmark, Greenland terjadi 21 Januari 1968 saat pesawat B-52J Amerika jatuh di lepas pantai barat laut Greenland. Pada 1957, Denmark menerapkan kebijakan bebas nuklir nasional, melarang senjata nuklir berada atau transit di wilayahnya. Sayangnya, pesawat pengebom yang jatuh itu tampaknya tidak tahu kebijakan ini karena membawa 4 bom nuklir. Benturan itu merusak hulu ledak nuklir dan melepaskan material radioaktif ke fjord. Tapi setidaknya bom-bom itu tidak meledak, kan? Amerika Serikat rutin menerbangkan pesawat bermuatan nuklir secara ilegal di atas Denmark, membuat Denmark sangat tidak senang. Kami yakin orang yang kini dikelilingi air radioaktif juga tidak senang. Setelah insiden-insiden ini, masyarakat Greenland mulai tidak percaya dan kesal pada Amerika Serikat. Kebaikan ada batasnya. Melindungi negara sambil membangun pangkalan militer bertahun-tahun bisa membuatmu begitu. Kini, Amerika Serikat hampir kehabisan kebaikan hati itu. Pada 2004 saat Amerika Serikat membuat kesepakatan meningkatkan pertahanan di pangkalan udara Thule, masalah masyarakat Greenland soal kehadiran Amerika kembali jadi pembahasan publik. Saat pangkalan itu dibangun di era Perang Dingin, masyarakat Inuit dipaksa pindah. Puluhan tahun kemudian, isu ini muncul lagi karena peningkatan fasilitas pangkalan udara. Mereka menggugat untuk mendapatkan hak mereka kembali di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Bagi banyak warga Greenland, mengganti kekuasaan Denmark dengan pengawasan militer Amerika bukanlah peningkatan nyata dalam mendorong kemerdekaan. Misalnya, Amerika Serikat menyimpan bom nuklir di pulau mereka tanpa memberitahu siapapun. Tahun 2008 referendum digelar untuk menentukan otonomi lebih luas bagi Greenland dari Denmark. Referendum lolos dan Greenland menyetujui undang-undang pemerintahan sendiri. Itu artinya bahasa Greenland diakui sebagai satu-satunya bahasa resmi dan bahasa Denmark dihapuskan meski banyak penduduk berbicara Denmark, Greenland, dan juga Inggris. Greenland kini bisa mengambil lebih banyak tanggung jawab pemerintahan tanpa bergantung pada Denmark. Greenland kini dapat membentuk pengadilan, polisi, penjara sendiri, serta mengatur perbatasan, keuangan, hukum keluarga, dan lingkungan kerja. Kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan Greenland sepenuhnya dikendalikan Denmark. Jadi, apakah mungkin sekarang
Ketika Greenland semakin mengatur urusannya sendiri, mereka akhirnya akan terbuka untuk lebih banyak keterlibatan Amerika Serikat. Atau mungkin menjadi bagian Amerika Serikat, tampaknya itu tidak mungkin. Pertama, ada situasi bom nuklir disembunyikan di tanah kami tanpa sepengetahuan kami. Sulit melupakannya. Upaya berulang Amerika Serikat membeli atau menginvasi Greenland juga tak membuat penduduk lokal terkesan. Jajak pendapat menunjukkan 85% penduduk Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat. Jumlah mayoritas besar. Bahkan lebih sedikit orang dewasa di Amerika Serikat yang percaya Sinterklas tidak nyata. Kami tidak bercanda, omong-omong. Sebuah survei tahun 2022 mengungkapkan hanya 79% orang dewasa di Amerika Serikat yang tidak percaya pada Sinterklas. Sebanyak 55% penduduk Greenland lebih memilih menjadi warga Denmark. Namun, kewarganegaraan itu memberi manfaat seperti layanan kesehatan universal dan pendidikan gratis yang tidak didapat dari kewarganegaraan Amerika Serikat. Denmark menegaskan tidak akan menjual Greenland, namun Amerika Serikat masih bisa mengambilnya secara paksa. Tentu saja, menyerang sebuah pulau yang damai tidak akan diterima dengan baik. Itu akan menghancurkan hubungan dengan negara lain dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap batas internasional. Dengan sangat sedikit keuntungan. Kami akan jelaskan alasannya, dan yang mengejutkan, Rusia mendukung Amerika Serikat mengakuisisi Greenland. Mereka tahu hal itu akan merusak hubungan Amerika Serikat dengan banyak negara Eropa. Perdana Menteri Greenland, Mute Igeda, saat ini sedang menjalankan kebijakan menuju kemerdekaan penuh bagi Greenland, sesuatu yang memang diizinkan oleh deklarasi pemerintahan sendiri tahun 2009. Pulau tersebut hanya perlu melakukan pemungutan suara untuk kemerdekaan penuh dalam referendum lain. Igada menegaskan Greenland tidak dijual dan rakyatnya yang menentukan masa depannya. Igada tampak sangat terbuka bekerja sama dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan dan pertambangan, yang menyoroti masalah fragmentasi hubungan internasional oleh Amerika Serikat. Untuk mendapatkan Greenland, Amerika Serikat sebenarnya sudah mendapatkan banyak keuntungan yang diinginkannya dari Greenland, tanpa harus menghancurkan aliansinya. Militer Amerika Serikat tetap berada di pangkalan luar angkasa Bituvik di barat laut pulau dengan sistem peringatan dini rudal balistik. Amerika Serikat juga menerima mineral dari negara itu. Denmark berbagi intelijen dengan Amerika Serikat. Mengapa harus akuisisi dengan biaya mahal? Haruskah Greenland tetap menjadi bagian dari Denmark atau sebaiknya mendorong kemerdekaan penuh? Dan bagaimana pendapat Anda tentang ketertarikan Amerika Serikat di masa lalu untuk membeli pulau tersebut? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Lihat rencana Amerika Serikat menginvasi Kanada atau tonton video lain ini.